Terima kasih kepada Saudara Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan nota penjelasan Wali Kota dan penyerahan materinya. Interupsi pimpinan. J, Pak Oda, monggo. Pimpinan, sebetulnya ada atau tidak sih dokumen tersebut? Kalau memang belum ada, katakan belum ada. Jangan tadi disampaikan di meja pimpinan, saya minta di copy, sekarang dicari nggak ada. Kalau belum ya kita tunda pembahasan kita, kalau memang belum. Pak Oda. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ya, karena ada informasi yang berbeda. Saya harap rapat paripurna untuk diskorsing, untuk klarifikasi. Ya, scoring dulu aja, diskors dulu, diklarifikasi. Ya, jadi paripurna tidak untuk telepon-teleponan dan sebagainya. Kita klarifikasi, kita skorsing dulu. Terima kasih. Dengan ini rapat paripurna saya skors 5 menit. Untuk evaluasi ke depan. Ya, untuk evaluasi ke depan biar tidak terjadi hal seperti itu tadi lagi. Tapi udah lancar kok semuanya. Dan sebenarnya dokumennya ada. Nggak apa-apa. Ini masukan untuk kami. Subscribe Berita Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna ini telah memenuhi quorum. Untuk itu, rapat paripurna pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Diagendakan rapat paripurna Dewan pada hari ini Senin, 8 Juli 2024 dengan agenda paripurna ke-1. 1. Rancangan KUPA PPAS tahun anggaran 2024. 2. Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 dengan acara pokok nota penjelasan Wali Kota. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, memasuki acara pokok hari ini adalah penyampaian nota penjelasan Wali Kota berdasarkan Surat Wali Kota Surakarta tanggal 5 Juli 2024 nomor KU titik 00 garis miring 2304 garis miring 2024 perihal penyampaian rancangan KUPA PPAS tahun anggaran 2024 dan KUA PPAS tahun anggaran 2025 APBD Kota Surakarta. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengikuti dan mendengarkan penyampaian nota penjelasan Wali Kota Surakarta atas KUPA PPAS tahun 2024 dan KUA PPAS tahun 2025. Kepada yang terhormat Saudara Wali Kota, kami persilahkan. Interupsi pimpinan. Sebelum Silakan. Pak Wali membacakan, saya ingin menanyakan kepada pimpinan, dasar daripada perubahan APBD 2024 itu ada dua. Yang pertama adalah prognosis, realisasi semester pertama dan rencana di semester kedua. Yang kedua adalah RKPD perubahan. Semua itu berdasarkan sebuah amanat undang-undang, PP 12 maupun Permendagri 58. Yang ingin saya tanyakan, apakah pimpinan sudah menerima dua, satu prognosis, yang satu RKPD perubahan, yang menjadi dasar adanya perubahan APBD 2024 melalui yang pertama adalah KUPA dan PPAS perubahan. Terima kasih, mohon jawaban. Baik, terima kasih Pak Honda. Berdasarkan informasi dari Sekretariat DPRD, dua hal yang tadi ditanyakan oleh Pak Honda sudah ada semua Pak Honda. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Yang pertama prognosis tadi sudah ada di meja komisi, saya lihat. Tapi RKPD perubahan belum ada. Saya mohon pimpinan sudah melihat fisiknya dalam hal ini. Untuk meyakinkan kami untuk melanjutkan pembahasan perubahan APBD 2024. Matur nuwun. J. Untuk RKPD
Terima kasih Pak Honda. Dari yang prognosis tadi Pak Honda menyampaikan bahwa sudah ada di meja. Untuk yang RKPD, informasi dari sekretariat masih dalam proses di provinsi Pak Honda. Jadi sampai hari ini prosesnya masih di provinsi. Terima kasih. Ya, saya hanya membaca amanat daripada undang-undang aja pimpinan. Jadi RKPD perubahan menjadi dasar untuk diadakannya perubahan APBD. Jadi saya kira kalau menurut saya kalau RKPD perubahan memang belum siap, jangan ini terulang kembali. Kejadian serupa sudah pernah terjadi beberapa kali, kejadian serupa. Jadi saya hanya ingin matur nuwun kepada Mas Wali yang pertama, selalu mengingatkan bahwa kita jangan sampai membenarkan hal yang biasa. Padahal yang biasa tersebut adalah satu kesalahan, tetapi membiasakan sesuatu hal yang benar. Nah, kalau RKPD belum siap, belum ada, apakah oleh undang-undang ini dibenarkan untuk melanjutkan pembahasan perubahan APBD 2024? Matur nuwun. Bahwa RKPD 2000 perubahan ya 2024 sudah diterima oleh Pak Budi, meskipun kemudian setelah itu ada perbaikan. Nah, yang dikirim oleh pemerintah kota adalah perbaikan yang ke provinsi. Jadi barusan Pak Budi menyampaikan bahwa per tanggal 5 Juli 2024 dua-duanya sudah masuk, sudah di tangan Pak Ketua, dan kemudian ada perbaikan sedikit di RKPD-nya. Nah, sehingga wujud dari perbaikannya ini yang belum sampai kembali. Tapi secara prinsip administratif untuk RKPD-nya sudah masuk. Terima kasih. Terima kasih pimpinan atas informasinya. Kami mohon ke Sekwan untuk 1-2 paling tidak. Karena habis paripurna ini kami akan masuk pembahasan komisi untuk mengetahui RKPD perubahannya seperti apa. Terutama komisi 2 tolong untuk disiapkan, dikopikan untuk diantarkan ke komisi yang sudah ada di tempat, biarpun ada perbaikan. Tadi disampaikan oleh pimpinan ada perbaikan sedikit, nggak masalah. Tapi secara besar kan sudah jelas ada. Nah, habis paripurna ini kami Komisi 2 segera melakukan rapat kerja dengan Dinas Pertanian kalau nggak salah. Kami mohon untuk dikopikan di tempatnya Pak Ketua, Sekwan ya, untuk segera disampaikan ke Komisi 2. Matur nuwun. Saya kira permintaan diterima Pak Honda kepada teman-teman dari sekretariat, mohon untuk bisa mengcopy RKPD meskipun ya, mungkin nanti masih ada perbaikan-perbaikan dan kemudian bisa segera didistribusikan ke masing-masing komisi. Begitu Pak Kegen ya. Mas Paulus? Ya, saya rasa sama dengan Pak Honda, tetapi tidak hanya Komisi 2 yang menjadwalkan rapat kerja, di semua komisi pun hari ini sudah mulai menjadwalkan. Jadi mohon kami juga mendapatkan kopian. Terima kasih pimpinan. Siap. Tadi saya sampaikan untuk ke semua komisi ya, jadi tidak hanya Komisi 2 tapi semua komisi mohon untuk bisa dikopikan RKPD yang dimaksud tadi. Baik Bapak Ibu, saya kira apa yang tadi disampaikan dan ditanyakan Pak Honda sudah terjawab
dan kita memasuki ke agenda rapat pada pagi hari ini adalah penyampaian nota penjelasan dari Wali Kota Surakarta. Kepada Wali Kota Surakarta dipersilahkan. Nota penjelasan Wali Kota Surakarta pada rapat paripurna DPRD Kota Surakarta dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2025 dan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran prioritas plafon anggaran sementara KUPA PPAS tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, yang terhormat Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surakarta, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali penyampaian nota penjelasan ini disampaikan bahwa rancangan KUA PPAS tahun 2025 dan rancangan KUPA PPAS tahun anggaran 2024 disampaikan secara bersamaan. Mengingat irisan waktu, penyampaian, dan pembahasan kedua hal tersebut hampir bersamaan. Garis besar kebijakan umum KUA PPAS tahun 2025 dan KUPA PPAS tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA PPAS tahun anggaran 2025 mempedomani rancangan kerja pemerintah daerah RKAPD Kota Surakarta tahun anggaran 2025. Tema pembangunan Kota Surakarta tahun anggaran 2025 adalah penguatan jejaring sosial untuk membangun masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih. Tema tersebut selanjutnya terjabarkan dalam prioritas pembangunan tahun 2025 yaitu 1. Akselerasi pembangunan sumber daya masyarakat yang adaptif, produktif, kreatif, dan welas asih. 2. Akselerasi pembangunan ekonomi yang tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan. 3. Akselerasi pembangunan infrastruktur kota yang nyaman dan berwawasan lingkungan mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Akselerasi pembangunan birokrasi yang bersih, berdaya saing, dan efektif mendorong kinerja pembangunan dan pelayanan publik. Adapun garis besar kebijakan KUA PPAS tahun anggaran 2025 adalah 1. Menyusun analisis kondisi ekonomi makro daerah. 2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis sebagai dasar penyusunan APBD Kota Surakarta tahun anggaran 2025. 3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang sistematis sebagai dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2025. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, kebijakan umum anggaran tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2021-2026, RKPD tahun 2025, serta permasalahan dan isu strategis antara lain. A. Optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah melalui opsen pajak kendaraan bermotor PKB dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor BPNKB sebagai perubahan dana bagi hasil pajak dari provinsi DPH pajak provinsi yang merupakan amanat peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. B. Potensi meningkatnya beban belanja pegawai seiring dengan penerimaan ASN tahun 2024 dan kebijakan terhadap pegawai non-ASN sebagai implementasi dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. C. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pemasaran wisata kesehatan, wellness tourism, dan wisata olahraga, sport tourism. D. Peningkatan pelayanan pendidikan berkualitas dan berbudaya unggul. E. Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal sesuai dengan rencana pengembangan dan penataan Kota Surakarta.
F. Penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan. G. Penguatan produktivitas kelompok rentan. H. Perluasan kesempatan kerja. I. Perwujudan smart city. Dan J. Pengembangan UMKM berbasis digital. Selanjutnya berikut disampaikan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 sebagai berikut. 1. Proyeksi pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar 2.137.920.043.043 rupiah dengan struktur sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah sebesar 914.431.134.140 rupiah. B. Pendapatan transfer sebesar 1.223.489.242 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0 rupiah. Pendapatan daerah dalam rancangan KUA PPAS tahun 2025 belum memasukkan dana transfer yang bersifat earmark, antara lain dana alokasi khusus, DAK fisik, insentif fiskal, bantuan keuangan provinsi, serta dana lain yang bersifat mengikat. Asumsi pendapatan asli daerah PAD tahun 2025 memperlihatkan realisasi PAD tahun 2023, evaluasi atas capaian PAD tahun anggaran 2024, dan potensi PAD tahun 2025. PAD perlu dicermati secara hati-hati dengan tetap memperhitungkan kondisi politik, perekonomian nasional dan global, laju inflasi, serta implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Fungsi PAD menjadi penting dalam rangka mencapai kemandirian keuangan daerah di tengah kondisi terbatasnya dana transfer pusat yang diproyeksikan tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Sehubungan dengan dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah diasumsikan sama dengan APBD tahun anggaran 2024. 2. Proyeksi belanja daerah. Belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 2.120.920.043.382 rupiah dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi dan belanja modal direncanakan sebesar 2.111.403.382 rupiah atau 99,06% dari total belanja daerah. B. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar 15 miliar rupiah atau 0,94% dari total belanja daerah. C. Belanja transfer sebesar 0 rupiah. 3. Proyeksi pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar 0 rupiah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2025 direncanakan sebesar 5 miliar rupiah untuk penyertaan modal kepada perumda, pergudangan, dan aneka usaha perdaringan. 4. Surplus atau defisit anggaran. Terjadi surplus anggaran sebesar 5 miliar rupiah yang selanjutnya digunakan untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal kepada perumda, pergudangan, dan aneka usaha perdaringan, menjadikan PPAS tahun anggaran 2025 berprinsip anggaran berimbang. B. Kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUPA PPAS tahun 2024. Kebutuhan pendanaan untuk kegiatan yang bersifat mendesak, wajib dan mengikat, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dan penyesuaian sisa anggaran silpa mengakibatkan terjadinya pergeseran mendahului perubahan APBD tahun anggaran 2024 dengan kriteria sebagai berikut. 1. Mengakomodir kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat.
2. Penyesuaian pendapatan asli daerah PAD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Penyesuaian belanja bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota dan pemerintah daerah lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900-0000417 tanggal 5 Januari 2024 perihal penyampaian DPA belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten kota dan pemerintah desa Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024. 4. Penyesuaian belanja dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCT tahun anggaran 2024 berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang alokasi dan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagian pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2024. 5. Penyesuaian belanja insentif fiskal tahun anggaran 2024 berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2023 tentang pengelolaan insentif fiskal tahun anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya. 6. Penyesuaian dana transfer pusat khususnya dana alokasi khusus air minum melalui Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik dan penetapan rencana kegiatan alokasi khusus dana alokasi khusus fisik tahun anggaran 2024 antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta. 7. Penyesuaian belanja pegawai sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya, gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. 8. Penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya SILPA sesuai audit BPK atas laporan keuangan daerah pemerintah Kota Surakarta tahun anggaran 2023. Kebijakan umum perubahan anggaran tahun 2024 juga mengakomodir adanya perubahan terhadap nota kesepakatan tentang pelaksanaan kegiatan tahun jamak pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta sehubungan dengan pola penganggaran pekerjaan tersebut. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya berikut disampaikan KUPA PPAS tahun anggaran 2024 sebagai berikut. 1. Proyeksi pendapatan daerah. Proyeksi pendapatan daerah mengalami perubahan yaitu menjadi sebesar 2.304.163.163.003 rupiah dari anggaran semula sebesar 2.352.563.416 rupiah bertambah sebesar 77.591.599.587 rupiah atau naik 3,46% dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah PAD. PAD menjadi sebesar 856.133.981 rupiah. Dari anggaran semula sebesar 829.910.170 rupiah. Bertambah sebesar 68.326.223.811 rupiah.
atau 8,31% dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan pajak daerah meningkat sebesar 6.500 juta rupiah atau 1,17%. Dari anggaran semula 557.850 juta rupiah menjadi 564.350.000 rupiah. 2. Pendapatan retribusi daerah menurun sebesar 1.551.651.989 rupiah atau turun 1,79% dari anggaran semula sebesar 86.828.565.000 rupiah menjadi 85.272.913.000 rupiah. 3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurun sebesar 592.823.294 rupiah atau 3,04% dari anggaran semula sebesar 19.498.201.916 rupiah menjadi sebesar 18.905.378.622 rupiah. 4. Lain-lain PAD yang sah meningkat sebesar 63.934.999.094 rupiah atau 40,53, 2 halaman lagi Pak, nggak apa-apa, 40,53% dari anggaran semula sebesar 151.443.443.254 rupiah menjadi sebesar 221.827.842.348 rupiah. B. Pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar 9.025.375.776 rupiah atau 0,64% dari anggaran semula sebesar 1.462.653.266 rupiah menjadi sebesar 1.468.688.029.022 rupiah. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap tidak mengalami perubahan sebesar 6.560 juta rupiah. 2. Proyeksi belanja daerah. Proyeksi belanja daerah dalam KUPA PPAS tahun anggaran 2024 naik sebesar 39.965.328 rupiah,88 sen atau 1,66% dari anggaran semula sebesar 2.276.276.749 rupiah menjadi 2.464.542.547 rupiah,88 sen dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi dan belanja modal. Pagu anggaran belanja operasi dan belanja modal dialokasikan naik sebesar 53.630.000
sen atau 2,26% dari anggaran semula sebesar 2.373.236.749 rupiah menjadi sebesar 2.423.542.577 rupiah, 88 sen. B. Belanja tidak terduga dialokasikan turun sebesar 14 miliar rupiah atau sebesar 70% dari anggaran semula 20 miliar rupiah menjadi sebesar 6 miliar rupiah. C. Belanja transfer tidak mengalami perubahan dengan alokasi sebesar 0 rupiah. 3. Proyeksi pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Silpa tahun 2023 sebesar 129.269.074 rupiah, 88 sen dari asumsi awal sebesar 184.261.013.333 rupiah sehingga turun sebesar 55 juta rupiah, 12 sen atau 29,85%. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah mengalami penurunan sebesar 17.280 juta rupiah atau 57,07% dari anggaran semula 30.280 juta rupiah menjadi sebesar 13 miliar rupiah. 4. Surplus atau defisit anggaran. Terjadi defisit dalam rancangan KUPA PPAS tahun anggaran 2024 sebesar 116.378.974 rupiah,88 sen. Yang selanjutnya ditutup dari pembiayaan neto sebesar 116.379.074 rupiah,88 sen. Sehingga rancangan KUPA PPAS tahun anggaran 2024 berprinsip anggaran berimbang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian uraian singkat yang dapat disampaikan atas rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025 dan KUPA PPAS tahun anggaran 2024. Kiranya kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran sementara tersebut di atas dapat memberikan gambaran atas kapasitas dan kebijakan fiskal pemerintah Kota Surakarta pada APBD tahun anggaran 2025 dan APBD perubahan tahun anggaran 2024. Selanjutnya atas rancangan kebijakan fiskal tersebut dapat dibahas, disepakati, dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta 8 Juli 2024, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Ojo ngapusi aku lah. Di meja pimpinan memang enggak ada. Nah. Ya. Terima kasih kepada Saudara Wali Kota Surakarta yang telah menyampaikan nota penjelasan Wali Kota dan penyerahan materinya. Interupsi pimpinan. Nggih, Pak Uda, monggo. Pimpinan, ternyata dokumen RKPD perubahan dicari enggak ada. Saya mohon kejelasan. Sebetulnya ada atau tidak sih dokumen tersebut? Gitu loh. Jadi ini sebagai dasar pimpinan, ini amanat daripada undang-undang. Kalau memang belum ada, katakan belum ada. Jangan tadi disampaikan di meja pimpinan, saya minta di copy, sekarang dicari enggak ada. Gitu pimpinan. Jadi monggo lah, apakah habis ini kita batalkan semua
untuk rapat kerjanya. Supaya cepat kan, kita minta cepat semuanya bisa selesai tepat waktu dan lain sebagainya. Tapi sebagai landasan dan pedoman untuk pembahasan APBD perubahan aja, satu dokumen yang sampai saat ini tadi disampaikan oleh pimpinan, mohon maaf, sudah ada di meja ketua, ternyata tidak ada. Monggo kami persilahkan, matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Honda. Prinsipnya kami sampaikan bahwa fisik dari RKPD perubahan 2024 sudah siap dan sedang difotokopi. Sehingga apa yang menjadi harapan teman-teman semuanya bahwa setelah ini akan ada rapat kerja bersama dengan OPD-OPD terkait, berkas kita pastikan sudah siap di meja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Bagaimana Pak Honda? Itu yang ada, itu yang tadi sebelum diperbaiki oleh provinsi. Betul kan? Iya, nanti akan ada tambahan-tambahan dari apa yang mungkin. Ya, sekarang gini aja pimpinan, logikanya sebelum turun dari provinsi bisa masuk ke DPRD. Berarti kan Pak Wali belum tanda tangan yang ada di DPRD. Logika saya berpikir. Karena dari eksekutif kan mestinya masuk ke provinsi, evaluasi provinsi baru turun, baru Pak Wali tanda tangan. Berarti kalau tadi yang ada pimpinan sampaikan, berarti tanpa ada tanda tangan Pak Wali. Ya. Itu logika saya berpikir aja. Ya, kronologisnya Pak Honda bisa kami jelaskan. Tanggal 5 Juli pemerintah kota sudah memberikan kepada DPRD surat beserta dengan lampiran prognosis dan juga RKPD-nya. Tetapi kemudian pasca itu masuk ke meja pimpinan, kemudian ada revisi, ya, yang kemudian disampaikan di provinsi tersebut, sehingga sebenarnya secara legal formal tanda tangan segala macamnya sudah clear, ya. Dan seperti yang tadi disampaikan Pak Honda bahwa memperjelas atau menanyakan bahwa sudah ada atau belum, kami pastikan bahwa itu sudah ada dan sedang dalam proses untuk difotokopi. Terima kasih. Jadi matur nuwun pimpinan. Mohon maaf sekali lagi, ini tadi staf saya tanya, saya mau lihat seperti apa. Dicari di tempatnya Pak Ketua. Mestinya karena tempat Pak Ketua ya. Ternyata tidak ada, nggak tahu. Atau sudah dibawa keluar di fotokopi, saya nggak tahu. Kan seperti itu. Tadi disampaikan oleh pimpinan kan katanya bersamaan dengan prognosis tanggal 5 Juli. Kan berarti sudah ada di mejanya Pak Ketua. Bukan masalah apa-apa pimpinan, karena itu sebagai dasar untuk pembahasan kita. Kupa PPAS 2024. Gitu loh, tadi saya sampaikan di depan, kalau belum ya kita tunda pembahasan kita, kalau memang belum. Pembahasan-pembahasan di komisi ini akan kita tunda gitu loh. Kan seperti itu. Supaya kita membahas itu jelas, alurnya jelas, dokumen-dokumen yang disediakan itu jelas, ada semuanya. Jangan sampai nanti dalam hal ini pemerintah kota disalahkan karena tidak sesuai dengan RKPD apa yang kita bahas. Sekali lagi saya perlu sampaikan Pak Honda bahwa apa yang ditanyakan Pak Honda prinsipnya sudah masuk, sudah diterima oleh pimpinan, update barusan dari Pak Ketua juga sudah, ya. Dan keinginan
Pak Onda dan juga teman-teman agar itu segera dikopi, segera untuk pembahasan on progress, sedang dalam proses untuk digandakan. Sehingga mohon bersabar ya, bahwa setelah ini teman-teman masuk di komisi masing-masing bersama dengan OPD, kami sedang mengupayakan ya, untuk mengejar agar nanti dokumen yang dibutuhkan benar-benar sudah tersedia di meja Bapak Ibu semuanya. Jadi secara umum saya kira apa yang tadi sudah berjalan ya, kita tinggal menunggu fotokopinya saja untuk nanti kemudian berada di meja Bapak Ibu semuanya. Ya, apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan informasi dari Pak Ketua, juga informasi dari pemerintah kota. Jadi yang perlu saya tegaskan adalah semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah masuk, sehingga secara legalitas maupun secara administratif dari pelaksanaan paripurna pada hari ini dan juga untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya saya kira sudah tidak ada persoalan. Begitu Pak Unda. Interupsi pimpinan. Interupsi. Ya, karena ada informasi yang berbeda. Saya harap rapat paripurna untuk diskorsing, untuk klarifikasi. Ya, tidak upayakan, tidak mungkin dan sebagainya. Jadi pihak-pihak yang berkompeten baik dari sekretariat dewan maupun dari eksekutif ketemu kejelasannya seperti apa. Karena ini berbeda, apa yang diterima Pak Unda sama yang dijelaskan oleh pimpinan berbeda. Scoring dulu aja, diskors dulu, diklarifikasi. Ya, jadi paripurna tidak untuk telepon-teleponan dan sebagainya. Kita klarifikasi, kita skorsing dulu. Terima kasih pimpinan. Pimpinan untuk memperjelas saja. Mohon maaf saya tidak nambahi, saya tidak apa. Saya keluar ke ruangan, saya tanya ke staf dan dijawab oleh staf katanya baru mau dikirim oleh OPD di pemerintah kota Surakarta. Kita minta yang clear aja lah. Kasihan pemerintah kota Surakarta nanti kalau seperti ini. Ini yang benar yang mana informasinya ini? Kan seperti itu. Ada tadi saya dengar dan ada saksinya. Mungkin untuk lebih clearnya kita skors 5 menit agar kemudian dari Bapeda maupun dari Sekretariat DPRD bisa bertemu terlebih dahulu. Dengan ini rapat paripurna saya skors 5 menit.
Task Force saya cabut. Perlu saya sampaikan atas apa yang tadi ditanyakan atau disampaikan oleh Pak Honda, bahwa dua syarat untuk berlanjutnya pembahasan tentang KUA PPAS 2024, dua syarat itu sudah ada semua. Untuk prognosis sudah ada, dan bahkan Bapak Ibu sudah menerimanya di meja masing-masing. Yang kedua, kaitan dengan RKPD perubahan 2024 juga sudah ada, dokumennya ada di tangan saya. Bapak Ibu bisa cek langsung ke depan, dan ini semuanya sudah ditandatangani oleh Wali Kota. Jadi dua syarat tersebut dua-duanya sudah terkumpul, dan artinya pembahasan kita bisa dilanjutkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan lagi. Berdasarkan pasal 17 ayat 1, ayat 2, ayat 6 Peraturan DPRD Kota Surakarta nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta disebutkan bahwa 1. Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 huruf A dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung. Ayat 2. Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA. Ayat 6. Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD. Maka dengan ini pembahasan rancangan KUPA PPAS tahun anggaran 2024 dan KUA PPAS tahun anggaran 2025 APBD Kota Surakarta menjadi agenda kegiatan DPRD dalam waktu ke depan hingga mendapatkan persetujuan bersama dalam rapat paripurna. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, demikian selesailah seluruh rangkaian acara dalam rapat paripurna Dewan pada hari ini. Kepada segenap hadirin kami sampaikan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya mengikuti jalannya acara rapat paripurna. Juga kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya rapat paripurna ini, disertai permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Dengan demikian rapat paripurna dapat kita akhiri dan kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wali, yang penjelasan tadi gimana untuk yang insiden itu? Pun udah beres. Tadi terima kasih masukannya untuk dari Pak Honda tadi. Ya. Tadinya kalau Pak Honda bilang katanya udah beberapa kali ya Mas untuk evaluasi ke depan. Ya, untuk evaluasi ke depan biar tidak terjadi hal seperti itu tadi lagi. Ya. Tapi udah lancar kok semuanya. Ya. Dan sebenarnya dokumennya ada. Nggak apa-apa. Ini masukan untuk kami. Ya. Matur nuwun. Subscribe Berita Surakarta.